Kalau suamiku kan beda. Film itu is his life. Itu istri pertamanya, gue istri kedua. Selamat datang kembali di The Industry presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia. Di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. Dan kalau kalian bingung, kenapa saya pakai kemeja hari ini? Jawabannya simple, pengen aja. So, without further ado, let's roll! Dalam industri film, ada orang di depan layar, seperti aktor. Dan ada orang di balik layar seperti kameramen. Tapi setelah itu ada siapa lagi? Kita semua pasti punya kenangan indah tentang pengalaman nonton film di bioskop. Bau popcorn, lampu studio yang pelan-pelan mulai padam, dan suara sound system yang membuat pengalaman nonton terasa begitu nyata. Tapi bagaimana sih sebuah film akhirnya bisa muncul di layar perak? Tamu saya kali ini cukup lama bekerja di grup Cinema 21 dan dia bersedia untuk share pengalamannya dengan saya. Langsung aja kita ngobrol dengan Catherine Kang lewat video call menggunakan Oppo. Hai Catherine, apa kabar? Halo Vin, apa kabar? Kabar baik. Kamu gimana, sehat? Sehat selalu. Ya, harus sehat. Yang penting sehat, yang penting waras. Iya. I was wondering ini, karena kita nggak pernah ketemu langsung, I believe, nggak pernah ketemu face to face, tapi setiap kali aku ketemu orang membahas film atau membahas bioskop gitu kan, itu selalu nama Catherine Kang muncul gitu. Jadi oleh karena itu aku juga ngundang Catherine Kang hari ini, karena aku penasaran, kenapa semua orang selalu bahas Catherine Kang kalau berhubungan dengan bioskop gitu. I also don't know why sih, tapi ya mungkin karena aku kan bergabung di Bioskop XX1 tahun 2011. Waktu itu aku bergabung sebagai corporate communication dan awalnya sebenarnya posisinya corporate secretary. Tapi setelah itu melihat kondisi bioskop waktu itu kayaknya memang tidak ada yang ke pihak eksternal gitu loh. Jadi posisinya diganti jadi corporate communication. Nah, pada saat itu aku harus banyak reach out kepada pihak luar, which is media ataupun government relations dan juga filmmaker, producer, filmmaker dan juga all the filmmaking industry gitu loh. Dan akhirnya karena berhubungan dengan pihak luar, sebenarnya yang paling dekat dengan bioskop pasti adalah dunia film, producer film, filmmakers. Jadi akhirnya, jadi saya selalu istilahnya kayak ya kalau bioskop dengan filmmaker itu kayak orang pacaran gitu loh. Jadi saling membutuhkan. They will always need each other. Maksudnya secara pekerjaan harus sering ketemu, harus sering koordinasi. Jadi akhirnya mungkin jadi banyak ketemu dengan orang-orang film gitu loh. Nah di luar itu kebetulan suamiku sendiri dia adalah producer film, dia writer juga dan juga pernah sutradara. Jadi that's where I actually met my husband setelah I join XX1. So it's like film atau bioskop become part of my life gitu. Dan jadi kerjanya ketika di XX1 juga banyak ke acara-acara film gitu. Nah akhirnya mungkin that's why I actually come across with a lot of film people. Okay. And aku juga ngelihat kayaknya you have a very interesting career path ya. Maksudnya pernah jadi dosen bahasa Inggris, tapi juga pernah kerja sebagai presenter juga di Metro Sinwen, sampai akhirnya menjadi corporate secretary dan juga communications director untuk Cinema 21 gitu kan. Itu pindah-pindah dari dosen menjadi presenter, terus tiba-tiba akhirnya in the cinema industry, itu seperti apa sih? Kok bisa begitu? Kalau dosen dulu, karena aku kan dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris di Atmajaya dulu. Jadi kayaknya dengan dunia pendidikan jadi dekat gitu loh. Jadi setelah lulus, bahkan sebelum lulus aku udah mengajar. Setelah lulus juga lanjut ngajar di Atmajaya, di fakultas yang sama. Nah tapi nggak lama kemudian memang waktu itu aku melihat Metro TV, waktu itu pernah lihat lah di koran ada pengumuman mencari producer, presenter untuk
TV berita yang berbahasa Mandarin. Dan kebetulan papaku orang Taiwan, so I speak Mandarin. Dan waktu itu setelah reformasi, setelah 98, rasanya tuh mungkin nggak sih, maksudnya bisa ada bahasa Mandarin di TV gitu loh. Nah, jadi waktu itu coba apply, lalu akhirnya diterima. And surprisingly dan very luckily, I really like the world of journalistic pada saat itu. Dan betul-betul menikmati banget lah kehidupan redaksi, jurnalistik, and so on. Itu di sana juga belajar banyak sekali. Di Metro TV waktu itu 11 tahun, dimana that's where I actually grew up. I got a lot of perspectives about life gitu, knowledge, everything. I learned a lot from there. Gitu. Nah setelah itu masuk ke XX1. Nah kenapa masuk ke XX1? Karena di TV waktu itu kan mungkin jam kerjanya panjang sekali ya. Jadi selain redaksi aku waktu itu juga di bagian marketing. Nah bagian marketing ikutin iklan, cari iklan, event, promo, itu semuanya harus, dan juga ke klien. Itu benar-benar kadang-kadang maksudnya pulang bisa malam, kalau di redaksi kadang-kadang editing itu bisa nggak pulang. Emang I really enjoy my work that time, I really love what I was doing. Tapi karena masih single, jadi pikir kalau begini terus mau sampai kapan gitu. Nah akhirnya kebetulan pada saat itu datanglah tawaran XX1. Dan rasanya ya boleh juga lah kita coba something corporate di mana maybe I can have more of my me time. So I took it, dan paling bersyukurnya akhirnya aku ketemu suamiku sekarang sih. Lebih ke gitu. Oke, jadi industri bioskop has been kind to you ya? Yeah, it's so special and unique to me. Film ini and bioskop ini is so it has a special, it's something so special to me because I used to work in the cinema and I live with the filmmaker. So walaupun aku udah resign dari XX1, tapi it's still part of my life gitu. So basically film is a very important part of your life ya. Jadi pindah ke industri bioskop itu juga karena emang sangat passionate tentang film, atau justru karena emang melihat ini opportunity career yang bagus aja gitu? Waktu itu lebih ke opportunity career yang bagus. Karena terus terang dulu aku sedemikian sibuknya, aku jarang banget nonton film. Film, kalau ada film yang orang bicarakan aku nonton gitu. Ketika lagi kerja di TV, karena nggak punya waktu untuk nonton. Kalau suamiku kan beda. Film itu it's his life. Itu istri pertamanya, gue istri kedua gitu. Jadi film itu nomor satunya lah. Kalau aku ketika di TV, setahun mungkin 2-3 kali nonton film, that's it. Tapi setelah masuk ke film, I start to enjoy it. Apalagi setelah married with my husband. So now film become part of our life sih dalam hidup. Maksudnya kita sering, we have to watch a movie together and we talk about it. Kalau misalnya dari sisi orang yang memang mengerjakan film ya, kalau sinema kan basically atau bioskop itu adalah off taker, mereka menerima produk yang sudah jadi gitu kan. Nah kalau misalnya produser, sutradara itu mereka biasanya bilang, aduh capek banget bikin film, seneng, puas, tapi capek banget bikinnya. So saat masuk ke dunia bioskop, akhirnya bisa ikut merasakan itu nggak sih? Bisa ikut merasakan betapa capeknya bikin sebuah film. Atau enggak, atau tetap kalian melihatnya this is a business case, is it good film atau enggak gitu, or can you really feel that passion and that all that effort that went into a film gitu? A lot of things to be done, honestly. Ketika aku masih di XX1, I see myself, maksudnya bukan hanya satu film tayang, that's it, and there's so many things to be done. Belum lagi kita harus berhubungan dengan produser-produser yang mungkin istilahnya semua produser kan melahirkan sebuah film. Jadi semua produser treat filmnya itu adalah bayinya dia gitu. Nah, jadi kita juga harus merasakan how the producer feel about the movie. Even though we're not on the set, we don't produce the movie bersama mereka gitu. Ya, tapi setiap hari kita harus berhubungan dengan setiap produser, dengan setiap produknya yang berbeda, setiap hasil karya yang berbeda. Nah itu seninya sih terus terang.
Ya makanya maksudnya because it's a interesting dynamic. Maksudnya kalau sisi bioskop kan very purely business. Tapi kalau misalnya produser-produser ini apalagi 2000 awal itu kan mereka sangat passionate, mereka seniman gitu kan. So how do you find that balance gitu antara bisnis dengan si seniman ini gitu. Seperti as you said bahwa mereka melihat ini sebagai bayi. Did you have some difficult encounters, let's say? Kalau dari sekian, jadi misalkan ini pengalaman dulu di bioskop. Ketika mungkin 1 minggu tuh bisa masuk proposal atau film atau trailer, bisa 1 minggu bisa 10, 15 yang ajuin untuk tayang ke bioskop. Nah, karena saking banyaknya, that's why akhirnya kita juga tidak bisa waktu itu tidak bisa harapkan hanya programming yang memilih. Dibentuklah tim kurasi, tim komite istilahnya. Jadi kurasi ini terdiri dari tim ini terdiri dari 6 orang untuk sama-sama menilai apakah sebuah film ini harus dapat berapa layar, harus tayang di mana, dan kapan waktu paling bagus untuk tayang. Tapi waktu udah mulai seleksi, akhirnya dari sisi bioskopnya sendiri ada kelihatan peningkatan nggak sih? Maksudnya bahwa oh ternyata penonton melihat oh iya ya sekarang kualitasnya meningkat ya gitu. Itu akhirnya ada peningkatan ke penjualan juga nggak sih sejak akhirnya diterapkan seleksi yang lebih ketat itu? Oke, setelah ada kurasi, kalau arifinannya aku pikir pasti iya gitu. Kenapa? Karena bisa lihat dari jumlah penonton yang terus naik setiap tahun gitu. Kalau dulu bisa dibayangkan film apapun bioskop harus tayang. Apapun bioskop harus tayang. Jadi istilahnya dalam 1 tahun ada 365 hari, sekian minggu, sekian slot bioskop, sekian slot yang untuk tayang, jam show, itu harus diisi, let's say dulu mungkin 200 film gitu. Dimana kita tahu mungkin hampir setengahnya tidak berkualitas. Akhirnya yang bagus, yang tidak bagus semua dapat layar. Walaupun ada yang banyak, ada yang sedikit gitu kan. Tapi dengan selektif, dengan udah ada seleksi, setelah itu kan yang masuk ke bioskop pasti film-film yang sudah dikurasi terlebih dahulu dan sudah bisa bioskop bisa lebih fokus untuk metayangkan, memastikan oke, film ini layak tayang baiknya tayang di bulan apa ataupun bagusnya dikasih berapa slot. Jadi akan bisa sampai bulan-bulannya fokus, pun ada formulanya, ada rumusnya. Ya, bukan formula sih. Jadi biasanya kalau di bioskop saya sebelumnya bekerja, di akhir tahun dengan adanya tim kurasi ini, di akhir tahun akan mengundang produser-produser produktif untuk mempresentasikan slates. Jadi misalkan produser yang produktif dalam 2-3 tahun ini, setidaknya setiap tahun dia pasti ada film atau minimal 2 tahun sekali dia ada film yang tayang, itu akan selalu diundang gitu loh. Untuk mempresentasikan let's say 2020, 2021 tahun depan ada film apa aja. Jadi ada yang present mungkin 10 film, ada yang 15 film, ada yang 20 film. Tapi of course ada film yang jadi, ada film tidak jadi, ada film yang delay dengan segala mungkin kendala teknis. Tapi di akhir tahun setidaknya secara bioskop ataupun produser sama-sama tahu oke, what next, what we're facing next year gitu. Dan di luar itu ketika di presentasi slate untuk akhir tahun itu pihak bioskop akan kasih tahu ke produser oke, tahun depan film Hollywoodnya apa aja akan tayang di bulan ini, bulan ini, bulan ini. Nah di sanalah nanti produser setelah presentasi dia akan bilang oke, ini kuda hitam saya film ini, saya pengennya bulan ini karena ada misalnya tanggal merah, atau oh ternyata ada lagi film Hollywood yang lain, oke coba saya geser ke 2 minggu. Itu di sana terjadi diskusi. Jadi bioskop maupun filmmaker sama-sama on the same page untuk merencanakan what next coming gitu. Iya, karena kalau dulu sih produser sama sutradara sering banget ngomongin menghindari film-film Hollywood tertentu. Misalnya Avengers lah, atau misalnya Star Wars, atau apapun itu, kayaknya selalu main catur dengan tanggal untuk menghindari film-film Hollywood yang besar. Tapi kayaknya ada beberapa film Indonesia, mau ada film Hollywood apapun juga, kayaknya tetap sukses-sukses aja tuh. Iya, kalau misalkan kan ada yang bilang film Hollywood kita menghindari. Kalau dari aku, somehow misalnya if you think your movie is a very strong movie gitu ya,
sebaiknya sih menghindari. Jangan tabrakan bareng atau tunggulah 2 minggu atau jeda 2 minggu. Tapi if this movie is anyway, it's a art film, it's a festival movie. Kalau dia dapat di sana ya udah, walaupun ada blockbuster, ada superhero apapun, he will still make it gitu. Karena memang genre-nya beda dan ada orang yang memang mencari film tipe yang seperti ini. Ataupun ada film yang memang nggak akan laku, mau ketemu blockbuster kayak mau ketemu siapapun dia tidak akan laku. Ya, seperti itu. Tapi if you think your movie, if you believe that your movie is kuda hitam dan lain-lain, saya secara pribadi, maksudnya I don't represent anybody, any instansi, tapi I would say coba nggak usah tabrakan, tapi coba menghindari lah. 2 minggu sebelumnya atau 2 minggu setelahnya. Hello everyone, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making this show possible. All video calls and also behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. Dalam kebanyakan film, setiap detik yang kita tonton terdiri dari 24 frame atau gambar. Nah, saya bisa shoot video yang sangat jernih atau bisa dapetin efek slow motion dengan fitur playback speed 960 frames per second. That's a lot of frames. Dengan begitu, semua momen-momen penting akan tertangkap dengan sempurna. And now, back to our show. Terus kalau misalnya film-film Indonesia, tapi juga film di seluruh dunia ya, mereka kan pasti salah satu masalah utamanya itu pembajakan ya. So, waktu masih di bioskop, how did you have to deal with that? Itu misalnya ada teknologi khusus yang digunakan, atau misalnya ada prosedur tertentu, atau like dari sisi bioskop, what did you guys have and could do to prevent piracy gitu? Dari pihak bioskop ketika aku masih di XX1, mereka ada kacamata infrared. Di luar itu hampir seluruh studio atau auditorium bioskop itu dipasang CCTV. Nah, infrared itu dipakai oleh security. Jadi security pasti dia tidak akan standby terus di satu show dari awal sampai akhir, tapi dia rolling, dia monitor. Tapi setidaknya dia akan pasang dan dia akan monitor, dia memastikan tidak ada sesuatu tindakan yang mencurigakan, lalu dia pindah, lalu dia akan terus rolling gitu. Lalu CCTV tetap nyala terus. Kalau misalnya pembajakan untuk film-film blockbuster maupun barat ataupun Indonesia, biasanya pembajakan itu di dalam bioskop akan terjadi di hari pertama atau kedua. Mostly hari pertama, show kedua. Kenapa? Karena dia perlu fresh from the oven untuk bisa jadi bajakan. Gitu. Jadi biasanya kejadiannya pasti beberapa hari pertama. Dan sebenarnya secara teknologi, karena udah menggunakan DCP, dan DCP itu kan dengan sound sebenarnya, dari sound itu sudah bisa dideteksi kira-kira pembajakan ini terjadi di hari apa, bioskop yang mana, show keberapa. Gitu. Wow. Dan bahkan dia bisa tahu penonton atau orang yang bajak ini sebagai penonton, dia duduk kira-kira di sisi keberapa. Itu semua dari sound. Jadi itu di Indonesia udah diterapin teknologi itu? Sudah. Jadi seperti Falcon pernah ada filmnya, itu langsung dia cari ketahuan di Makassar, saya lupa film apa ya, tapi di Makassar show keberapa, bioskop yang mana, itu langsung ketahuan. Lalu setelah dicek ke CCTV ya, oke, ini orang memang mencurigakan dan sekian gitu. Tapi memang secara teknologi sudah memungkinkan, tapi itu ketahuannya dari sound. Gitu. Tapi memang setelah pembajakan terjadi ya. Ya itu yang disayangkan sih, karena kayaknya mungkin karena sekarang juga dengan adanya streaming, dengan adanya YouTube dan lain-lain, kayaknya akses ke film dan data itu kan sangat mudah gitu kan. Kita kayaknya we have an overflow of content. Tapi mungkin kadang-kadang orang-orang masih suka lupa bahwa ya film itu ya karya intelektual gitu kan. It's an intellectual property. Dan ya kalau Angga Dwi Masa Songko dari V-Cinema dia juga pernah bilang ya, bikin film itu susahnya minta ampun gitu. Ya probably your husband can say the same gitu kan. Maksudnya cari pendanaannya, produksinya, kumpulin orang-orang ini. Dan juga banyak orang ya penghasilan satu-satunya dari mereka adalah dari film juga gitu kan. Ya mungkin industri musik juga sama seperti itu. Dimana kadang-kadang kita mungkin dengan internet ya ada blessing and ada curse-nya juga. Ya curse-nya yaitu bahwa
orang kayaknya dengan sangat mudah mengambil itu. Aku paling sebel kalau ada yang datang ke aku, oh Kak Arifin aku suka banget filmnya, oke sip, iya kemarin aku nonton di YouTube. Itu sebelnya minta ampun tuh. Iya. Lalu ada lagi website, I'm not gonna mention the name, tapi website itu kita udah tahu lah, dia selalu menayangkan film-film bajakan. Dan itu begitu sudah, maksudnya IP address-nya langsung udah ketahuan, dia bisa pindah-pindah terus gitu. Jadi memang nggak mudah sih untuk sesuatu hal yang ilegal ini. Mereka begitu ganti satu code itu langsung udah nggak bisa ke trace. Nanti dia keluar lagi, pindah lagi terus. Dan emang sulit sih, emang perlu effort yang luar biasa sebenarnya. Ya, tapi dengan teknologi yang dari sound itu kedengeran sih itu udah sangat membantu sih, dan semoga kedepannya sineas-sineas kita bisa menghasilkan lebih banyak karya yang lebih bagus. Kalau dari segi mengukur kesuksesan film, aku dari dulu sih penasaran kenapa ya kalau di Indonesia itu selalu dihitung jumlah penontonnya tapi bukan pemasukan box office-nya. Itu kayaknya Indonesia termasuk cukup unik sih di dunia. Itu kenapa ya? Sebenarnya kalau soal kenapa jumlah penonton yang biasanya dipublikasikan, mungkin ini kan ada film Barat dan film Indonesia kan, film Hollywood, film Indonesia gitu. Setahu saya karena mungkin produser Indonesia lebih prefer dengan angka dari penonton instead of the box office, nilai sekian gitu. Kayaknya produser lebih prefer sih jumlah penonton yang dipublish. That's what I know ya. Ketika aku masih bekerja di bioskop, sempat ditanya dan diajukan dan lain-lain, tapi produser akhirnya prefernya lebih ke jumlah penonton gitu. Tapi sebenarnya secara angka kita sebenarnya bisa hitung sih, maksudnya ya produser yang lain yang pernah bikin film mungkin juga tahu. Misalnya dari harga tiket, let's say bisa 30.000, 40.000. Lalu dipotong pajak 10%, pajak daerah, pajak hiburan daerah, lalu dibagi dua. Jadi bioskop dengan pemilik film, which is producer, itu 50-50. Jadi sama. Gitu. Jadi ya dikali lagi jumlah penonton. Jadi sebenarnya penghasilannya sudah, perkiraannya sudah bisa tahu lah. Gitu. Pernah nggak sih ada kayak wacana atau pemikiran, kayaknya film Indonesia sama film Hollywood harga tiketnya harus beda deh gitu, karena actually kan kita nggak bisa hitung apple to apple juga kan, maksudnya ya kalau film Hollywood budgetnya berapa gitu kan, kalau film Indonesia budgetnya berapa gitu. Jadi pernah nggak sih ada kayak wacana atau pembicaraan, hey kayaknya harga harus beda-beda deh gitu? Produser film Indonesia nggak mau sih. Oh nggak mau, mereka Indonesia minta sama, minta harus sama, maksudnya ya kita kan sama-sama film, kita harus disamakan. Jadi nggak mau istilahnya karena lebih murah jadi ditonton, tapi produser film Indonesia percaya bahwa ya pokoknya kalau mau nonton ya harganya sama, because effort dan semuanya juga sama. Ya, I think that's fair enough. Nah terus ini kan juga kalau misalnya 2000-an awal mungkin bisa dibilang renaissance perfilman dimulai dengan Mira Lesmana, dengan Petualangan Sherina gitu kan. Tapi waktu itu kan lebih banyak PH-PH yang bisa dibilang relatif kecil gitu ya, dimana produsernya benar-benar harus cari pendanaan, terus habis itu harus produksi, cari kru, terus habis itu dia harus distribusiin filmnya, dia harus masarin filmnya dan lain-lain. Dan akhirnya pelan-pelan kayaknya 2014-15 ke atas itu makin banyak PH ini menjadi studio gitu. Ada Star Vision, ada Falcon, ada MD Entertainment dan lain-lain. Itu relationship-nya dengan bioskop juga berubah nggak sih? Maksudnya, did it become different? Kalau sebelumnya just very passionate seniman, tiba-tiba menjadi bisnis juga gitu. Dari sekian banyak produser yang saya tahu, ada yang memang passion sebagai pembuat film, ada yang passion dan gabungkan dengan nilai komersialnya juga harus dua-duanya dapat gitu. Ada juga yang lebih fokus ke commercial, of course, gitu loh. Tapi semuanya sih, maksudnya selain yang mungkin ketika tadi Arifin cerita beberapa produser, tapi makin kesini kan makin banyak generasi mudanya.
yang mereka juga mencintai film tapi cukup realistis untuk membuat film yang mereka mau laku di pasaran gitu loh. Jadi maksudnya produser itu bisa kita kadang-kadang surprise, maksudnya it's always new people coming with new ideas, new movies, and it seems like sebelum pandemic ini honestly untuk sebuah film mendapatkan funding investor sangat mudah. Jadi begitu banyak produser baru, pembuat film baru datang dengan dana, bikin film, tahu-tahunya udah jadi. Itu banyak gitu. Jadi saya pikir mungkin karena film ini kan konten, kreativitas gitu. Apakah film itu laku apa tidak, itu urusan kedua kan. Tapi kalau secara bioskop menilai ini film bikin oke, bagus, normal, maksudnya secara nilai produksinya oke, cerita juga oke, ya tidak ada alasan untuk menolak gitu. Walaupun dia orang baru. Tapi of course ketika kadang-kadang kan ada newcomer, dia datang langsung minta tanggal-tanggal yang istilahnya tanggal hot gitu ya, tanggal merah, tanggal-tanggal yang liburan panjang. I would suggest untuk pembuat film baru, produser baru yang mungkin belum pernah bikin film layar lebar, lebih baik nggak harus tanggal-tanggal tertentu, nggak harus lebaran, nggak harus liburan, tapi tanggal mana aja, selip aja itu kalau memang your movie is good, I believe your movie can work gitu loh. Mungkin tidak capai 1 juta penonton, tapi let's say dapat ratusan ribu penonton aja, itu untuk debut seorang produser atau pembuat film baru, that's already luar biasa sih, menurut aku ya. Jadi nggak harus selalu untuk film pertama harus tanggal-tanggal merah, tanggal-tanggal seksi. Setuju banget sih. Kalau untuk saat misalnya kurasi film, seleksi film, dan lain-lain itu kan pasti satu tim ya. Kalau nggak salah, Catherine pernah cerita sama aku bahwa memang khususnya di grup 21 ya, itu ada satu orang yang pekerjaannya cukup unik dan sudah cukup lama kerja di 21 juga, namanya Pak Naryo. Mungkin bisa dijelasin dikit tentang tugas Pak Naryo? Pak Naryo ini dia legend sih, dia legend banget. Jadi beliau ini adalah kepala dari programming. Dan beliau sudah bekerja di bagian programming itu lebih dari 30 tahun lebih lah, mungkin mau 40 tahun. Dan selama ini nggak pernah libur, nggak boleh sakit gitu. Maksudnya sakit pun harus kerja dari rumah. Dan satu-satunya dia ambil cuti adalah 1 hari, yaitu hari pernikahan dia gitu. Itu pun cuma ambil 1 hari gitu. Karena bisa kebayang dulu ketika dia baru mungkin pegang programming itu baru 5 layar ataupun mungkin 10 layar, yang sampai sekarang itu sudah ribuan layar. Of course dengan computerized dan teknologi yang lebih canggih lah gitu. Tapi dengan yang tadi aku bilang tim kurasi setelah bahas untuk persisnya tanggal, lalu lokasinya di mana, itu semuanya akhirnya Pak Naryo dengan tim yang harus kerjakan. Ya, very legendary sih. Kedengarannya sih sangat legendary. Jadi semua filmmaker mungkin ada semacam love-hate relationship dengan Bapak Naryo ini ya. Maksudnya kayak ya, filmnya setiap masuk. Filmmaker Gitu. semua produser harus kenal Pak Naryo. That's true. Itu harus benar sih. Jadi your movie starts with Pak Naryo and ends with Pak Naryo gitu ya. Ya, begitulah. Menurut Catherine sendiri, maksudnya juga mengingat suaminya juga produser juga ya, melihat sekarang ada pandemi ini yang juga sangat berimbas ke bioskop, ke perfilman, pokoknya ke semuanya lah gitu. Do you see bahwa ada efek positifnya dari pandemi ini terhadap industri film secara umum dan juga mungkin industri bioskop secara khususnya? Kalau aku lihat sekarang mungkin karena bioskop masih banyak yang belum buka ataupun bukanya juga nggak full. Nah, jadi banyak filmmaker mulai lihat produk mereka atau hasil karya mereka bisa untuk platform lain gitu. Misalnya OTT. Jadi intinya adalah bikin konten yang mungkin lebih dinamis untuk platform lain ketika mungkin bioskop belum buka. Jadi justru yang aku pikir sekarang kreativitas dari pembuat film ini jadi diasah terus untuk cari ide, mungkin durasi tidak harus panjang ataupun mungkin secara persiapan tidak seperti film layar lebar, tapi justru ini jadi varian baru sih yang mungkin juga para filmmaker juga terus lagi coba, lagi diuji kreativitasnya gitu, bisa dikembangin ide-ide baru lagi, itu sih.
Iya, iya sih, maksudnya bisa menarik bahwa kalau sekarang kan setiap film layar lebar sangat linear ya, dimana film layar lebar tayang di bioskop, habis tayang di bioskop, ya mungkin tayang di TV, habis tayang di TV, di OTT, DVD, and so on and so forth gitu ya. Tapi kalau sekarang bisa jadi mungkin malahan beda sama sekali ya, maksudnya ada film yang khusus streaming, ada film yang khusus bioskop, bisa jadi seperti itu juga kali ya. Iya, bisa seperti itu. Lalu ada juga serial. Setahu saya, setahu aku ada beberapa PH mulai bikin serial juga untuk OTT gitu. Ya intinya sih nggak ada matinya lah gitu loh untuk orang film. Bisa terus tetap berkarya sih. Ya, bakal menarik untuk melihat perkembangan hubungan itu ya, hubungan antara bioskop sama filmmaker ke depannya seperti apa ya? Apakah justru jadi makin dekat atau justru sekarang jadinya beda sama sekali? Misalnya semua produser bilang udah fokus ke digital gitu. Itu akan sangat menarik sih untuk melihat perkembangan dari hubungan itu. Ya. Tapi aku yakin sih produser film pasti juga berharap bioskop kembali buka, karena biasanya kalau sebuah film memang the first release di bioskop itu adalah di mana dapatkan penonton paling banyak dari sana, dan uangnya baliknya dari sana sih paling banyak sih harus. Iya, kalau kebanyakan produser kan mereka bilang high risk high gain gitu kan, maksudnya bahwa memang resikonya cukup tinggi, tapi kalau sekalinya berhasil ya itu berhasil banget gitu. So I think iya sih, maksudnya hubungan dengan bioskop tetap akan sangat dekat. It will just be interesting to see apakah orang berani balik lagi atau enggak sih. Kalau baru-baru ini kan baru buka nih, so will be interesting to see orang berani balik atau enggak gitu. Kalau lihat di luar negeri memang orang agak worry, maksudnya untuk mencapai occupancy rate yang 25% juga tidak terlalu mudah gitu. Jadi, tapi yang aku lihat di Indonesia mungkin ini pandemiknya kelamaan sih, Vin. Maksudnya kalau negara lain 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Habis itu orang kembali lagi ke new normal, orang sudah beradaptasi dengan kondisi situasi baru, tapi kita belum gitu. Jadi untuk benar-benar kita kembali ke new normal rasanya harus tunggu vaksin atau the herd immunity. Dan kita nanti mungkin setelah vaksin ada, orang akan keluar rumah, berpesta ria, mungkin juga semua ke bioskop. Ya, tapi hopefully it happens soon sih. It's taking too long. Well, I thank you very much for your time. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk juga informasinya, dan juga full disclaimer bahwa Catherine pernah bekerja di salah satu perusahaan bioskop di Indonesia, tapi sudah tidak, dan sekarang lebih sharing aja tentang pengalaman dan juga pengetahuan yang memang dimiliki gitu. Thank you juga, Vin. Thank you so much for the opportunity. All the best, stay healthy. Semoga kita ketemu lagi di acara premiere ataupun screening di bioskop segera ya. Ya mungkin nanti akan ada premiere virtual ya. Ada premiere virtual. Ini pernikahan aja udah virtual. Pernikahan aja udah virtual sekarang. Ya nanti mungkin ada kayak robot-robot kecil gitu, terus dengan muka kita, terus kita tetap ketemu di sana, tapi just from the safety of our homes. Who knows? Thank you so much. Salam buat suaminya. Aku juga mau nitip salam dikit dari temanku Ferry Sulaiman. Ferry Sulaiman, ingat tahu? Yeah, so he just wants to say hi. But okay. Hi juga. Thank you so much. Stay healthy. And semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu dengan aman, tentram, sentosa ya. Thank you, Vin and everybody. Thank you, the crew. Bye. Itu dia, Catherine Kang. I don't know about you guys, tapi kalau menurut saya ini salah satu episode yang paling menarik. Karena saya biasanya hanya tahu apa yang terjadi pada saat produksi dan pasca produksi. But what happens after that? Bagaimana sih sebuah film akhirnya bisa masuk ke bioskop, berapa layar, dan lain-lain. I mean, it's a whole new world out there. Selain itu juga buat saya menarik untuk melihat apa yang akan terjadi dengan industri bioskop pada umumnya. Apakah mereka akan selamat? Apakah mereka akan melakukan inovasi? Atau justru mereka akan makin terpuruk? Who knows?
How about you guys? Apakah kalian sudah kangen dengan bioskop? Sudah siap balik ke bioskop? Kalau kalian ada komentar atau pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. If you like this episode, like and subscribe. Dan supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry presented to you by Oppo, tekan tombol lonceng. Thank you to all cinema heads out there. Stay healthy, stay safe, wash your hands, and that's a wrap.